Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Gumilar. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 Program Studi PGSD di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 Desember tahun 2020, saya akan melaksanakan praktik mengajar UKM PPG Uji Kinerja pada kelas 5, tema 5, subtema 1 pada pembelajaran ke-1 yang akan dilaksanakan di SDN Kuta Langgeng 2, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Mohon doanya, semoga hari ini diberikan kelancaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, coba duduknya yang rapi. Siapkan alat tulisnya. Sudah? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Baik. Alhamdulillah ya kalau sehat. Baik anak-anak, coba tengok teman di sebelahnya. Apakah hadir semua? Hadir. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir. Baik anak-anak, kalian harus semangat. Ya, ayo, kalian harus semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, karena apa yang akan kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kalian. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Kepada ketua kelas, Bapak persilahkan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selanjutnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional ya, lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Hari ini kita akan belajar di tema 5 tentang ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran yang pertama. Tapi sebelumnya Bapak mau bertanya, masih ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Belajar manusia. Ya,
dari ekosistem. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita akan belajar tentang teks non fiksi. Ya. Kemudian kita akan belajar yang kedua, kita akan belajar pokok pikiran atau ide pokok, ya. Yang ketiga, kita akan belajar ekosistem, ya. Kemudian yang keempat, kita akan belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Sudah siap belajar? Ya. Ya. Tapi sebelumnya Bapak akan membagikan dulu bahan ajar untuk hari ini. Ini adalah bahan ajar untuk kita hari ini. Silahkan kalian baca dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah membacanya? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah membaca, silahkan kalian membentuk kelompok. Ya, masing-masing 3 orang. Silahkan membentuk kelompok ya. Baik, sudah terbentuk kelompoknya? Ya. Sekarang Bapak akan memberikan kalian lembar LKPD ya. Silakan kalian berdiskusi mengerjakan LKPD ini. Gimana? Bisa tidak? Bisa. Ini kamu baca, kemudian pertanyaannya isinya di sini ya. Ini kegiatan 1, ini kegiatan 2, isinya di sini ya. Tuh. Oh, silakan. Mana kelompok B? Bisa tidak? Bisa. Ya. Mana kegiatan 1-nya mana? Nah, ini baca dulu perintahnya, ini isinya di sini. Kemudian buka. Nah, ini di sini isi, di sini isi, ya. Udah? Ini isi, ya. Kemudian ini isi ya. Bisa? Bisa. Ya, ini dibaca dulu ya. Kemudian isinya di sini. Buka kegiatan 2-nya mana? Nah, ini isi di sini, isi di sini, isi di sini ya. Silakan isi, kerjakan. Sekarang sudah mengerjakan diskusinya? Sudah. Baik, kalau sudah ya, sekarang Bapak minta masing-masing perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya ya di depan kelas ya. Sudah siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok B ingin membacakan hasil diskusi kami. Tulislah pokok pikiran pada setiap paragraf di atas di kolom berikut.
Paragraf 1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Bagian hidup dan tidak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Buatlah 3 pertanyaan berdasarkan teks di atas. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? 2. Apa manfaat cahaya matahari bagi makhluk hidup? Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Tuliskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Contoh hewan: sapi, kuda, kerbau, kambing. Karnivora, hewan pemakan daging. Contoh hewan: singa, harimau, serigala, anjing, kucing. Omnivora, hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contoh hewan: ayam, bebek, tikus, dan musang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok B. Selanjutnya kelompok C, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tuliskanlah pikiran utama pada setiap paragraf di atas di kolom berikut. Paragraf ke-1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, sekarang mari kita bahas hasil diskusi tadi ya. Berdasarkan pertanyaan pertama, tentukan pokok pikiran pada setiap paragraf. Untuk paragraf pertama, pokok pikirannya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu. Terus yang kedua, paragraf yang kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, apalagi? Dan tanah. Dan tanah, itu. Terus paragraf yang ketiga, pokok pikirannya adalah, baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan layar di papan tulis berikut. Ya. Di sini Bapak punya teks bacaan, ya. Bapak minta tolong silakan kalian membaca dengan keras. Lingkungan dapat diartikan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Ekosistem. Ya. Teks tadi bercerita tentang ekosistem. Cerita tentang ekosistem tersebut itu merupakan contoh teks apa? Ada yang tahu tidak? Contoh teks apa? Pak, Oh ya, silakan. Apa Iwan? teks non fiksi. Teks non fiksi, betul sekali ya. Teks non fiksi. Ya. Boleh tahu kenapa disebut teks non fiksi? Karena berdasarkan kenyataan. Iya, betul sekali ya. Teks non fiksi itu teks yang berdasarkan kenyataan. Anak-anak, teks non
non-fiksi adalah teks yang berdasarkan kejadian yang sebenarnya, realita yang ada tanpa unsur mengada-ada dan terjadi di dalam kehidupan. Itu adalah teks non-fiksi. Jadi cerita tentang ekosistem tadi itu merupakan teks non-fiksi karena berdasarkan kisahnya, kejadian yang sebenarnya. Itu paham? Di dalam sebuah teks non-fiksi itu ada yang namanya suatu ide pokok. Jadi pokok pikiran adalah ide utama yang ada di dalam suatu paragraf. Pokok pikiran bisa kalian temukan di awal kalimat atau di akhir kalimat. Bisa juga di tengah-tengah kalimat. Ide pokok biasanya juga sering disebut dengan pokok pikiran. Terus ide utama, terus gagasan utama, gagasan pokok. Itu semuanya sama. Itu merupakan pokok pikiran. Dari teks tadi yang kalian baca, coba amati manakah kalimat yang merupakan ide pokoknya? Siapa yang tahu? Ya, Peti, silakan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi semua kebutuhannya. Iya, betul. Betul sekali ya. Untuk Peti. Jadi ide pokoknya ada di kalimat pertama. Selanjutnya, dari teks non-fiksi yang tadi sudah kalian baca, itu bisa dimunculkan sebuah pertanyaan sesuai dengan bacaan. Pertanyaan tersebut dinamakan dengan kalimat ya, kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung pertanyaan yang mengharapkan jawaban dari orang lain. Kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda apa? Tanya. Ya, betul, tanda tanya. Dan kalimat tanya biasanya juga diawali dengan kata apa? Terus apa lagi? Di mana? Apa lagi? Siapa? Betul. Apa lagi? Kapan? Betul. Ada lagi? Mengapa? Ya. Bagaimana? Ya, itu adalah kalimat tanya. Dari cerita ekosistem tadi, kalian bisa memunculkan suatu pertanyaan. Kita lihat judulnya dulu. Apa judulnya? Di situ apa judulnya? Ekosistem. Nah, dari judul itu bisa dibuat pertanyaan. Maka pertanyaannya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Itu ya. Paham sampai sini? Paham. Nah, kalau paham, sekarang Bapak minta masing-masing kelompok membuat 3 pertanyaan. Ya, silahkan kalian membuat 3 pertanyaan sesuai dengan teks bacaan di layar. Silahkan berdiskusi, membuat pertanyaan. Lihat teksnya di layar. Sudah, kelompok B? Sudah. Ya.
lihat di teks, kemudian apa yang bisa dimunculkan di sini kalian tulis. Kira-kira pertanyaan apa? Ya, pertanyaan apa yang bisa dibuat sesuai teks bacaan ya? Kelompok A bisa? Bisa. Ya, lihat di teksnya ya. Kemudian tulis kira-kira apa yang bisa dijadikan sebuah pertanyaan. Paham kan? Paham. Ya, paham. Baik, anak-anak, sudah membuat pertanyaannya? Ya, kalau sudah, coba Bapak mau dengar ya. Siapa dulu yang mau membacakan hasil diskusinya? Ya, kelompok B, silakan. Apa yang dimaksud dengan komponen biotik? Apa saja yang termasuk komponen abiotik? Apa saja yang termasuk komponen biotik? Ya. Selanjutnya ada lagi? Saya, Pak. Siapa? Kelompok C, silakan. Saya akan membuat pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Apa yang dimaksud dengan komponen abiotik? Apa yang dimaksud dengan komponen biotik? Ya. Bagus, terima kasih kelompok C. Ada lagi kelompok mana? Kelompok A, silakan. Saya akan membacakan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Apa yang dimaksud dengan komponen abiotik? Apa saja yang termasuk komponen abiotik? Ya, sesuai. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum Bapak lanjut ke materi berikutnya, sampai di sini Bapak bertanya apakah sudah mengerti? Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, Vera silakan. Apa? Kenapa di setiap paragraf hanya ada satu ide pokok? Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Vera. Kenapa di setiap paragraf hanya ada satu ide pokok? Betul ya, di setiap paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Kenapa? Karena kalimat yang lain itu merupakan kalimat penjelas ya. Dan biasanya kalimat yang lain itu kalimat pemberian contoh-contoh. Jadi apa yang ditanyakan sama Vera itu bagus sekali. Kenapa hanya ada satu ide pokok dalam satu paragraf? Jadi jawabannya itu, ya. Paham, Vera? Paham. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, sepertinya semangatnya sudah ada kendor nih untuk belajar hari ini. Ya, coba Bapak minta semuanya berdiri dulu. Ya, Bapak mau mengajak kalian merilekskan dulu badannya supaya semangat lagi. Coba perhatikan Bapak. Bapak punya permainan sedikit ya. Perhatikan. Supaya kalian segar lagi ya. Kelihatannya sudah agak lemas nih. Perhatikan ya. Ya, pertama gini. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan, ya. Buka tutup, tangan di pinggang. Oh ya. Nah. Kemudian buka tutup, tangan di pundak, putar. Nah, bisa tidak? Bisa. Oke, supaya lebih semangat lagi nanti ya setelah ini, karena kelihatannya sudah agak kendor nih semangatnya. Baik, coba kita ulangi. Coba tangannya. Buka tutup,
Bapak yakin setelah kalian melihat video ini, kalian akan semangat. Karena Bapak tahu kalian pasti mengenal video ini. Silakan perhatikan. Aku udah diikat untuk ekosistem. Bagaimana? Kalian kenal? Kenal. Bagaimana? Seru? Seru. Ya. Video tadi bukan semata-mata Bapak menayangkan video, ya. Bukan semata-mata menayangkan Upin Ipin. Tapi dalam video tersebut ada sebuah pembelajaran. Nah, setelah kalian tadi menyimak dan mengamati, pelajaran apa yang tadi bisa disimpulkan di video itu? Nah, pembelajaran tadi bercerita tentang ekosistem, ya. Sesuai dengan materi yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu ekosistem. Nah, di dalam video tadi apa saja yang muncul? Apa saja yang muncul tadi? Belalang. Belalang, betul. Apa lagi? Belalang. Katak. Terus? Ikan. Ikan. Apa lagi? Air. Semut. Terus? Ada lingkungan tidak? Ada lingkungan. Terus ada apa lagi? Saung. Ada Upin Ipin, Mail, dan Isan itu apa? Manusia. Manusia, ya. Jadi itu adalah sebuah ekosistem. Jadi ekosistem itu kumpulan dari benda hidup dan benda tidak hidup, ya, di suatu lingkungan. Benda hidupnya tadi apa? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Benda tidak hidupnya apa? Air. Air, Tanah. tanah. Terus apa lagi? Udara. Udara, batu, tadi kan? Nah, itu namanya ekosistem, ya. Jadi di sini nih, ya, Bapak punya pohon. Perhatikan sini. Bapak punya hewan. Ya, Bapak punya hewan lagi. Ada air, ada batu, ya, hewan. Nah, sekumpulan ini disebut ekosistem. Ada tanah, ekosistem tidak hidup. Batu, air, ekosistem tidak hidup. Ada hewan, ya. Ini hewannya boneka. Tidak mungkin Bapak bawa gajah ke sini, ya. Ya. Apalagi bawa singa, ya. Makanya Bapak pakai ini sebagai media, ya, pakai miniatur atau boneka. Ada singa, ada ayam, ada rusa, ada gajah, ada pohon, ada tanah, ada air, ada batu. Ini bisa disebut dengan ekosistem, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan memutarkan video lagi, ya, tentang ekosistem, ya, supaya lebih jelas. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain.
Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Dalam ekosistem tadi, hewan itu memerlukan suatu makanan, ya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi ke dalam dua. Ada hewan pemakan tumbuhan, ada hewan pemakan hewan lainnya atau pemakan daging. Ya. Selanjutnya Bapak punya poster tentang hewan. Coba perhatikan. Ya. Menurut kalian, dari gambar-gambar berikut, coba kalian sebutkan hewan apa saja yang ada di gambar ini yang memakan tumbuhan. Ya, hewan-hewan tersebut dikelompokkan atau digolongkan ke dalam hewan apa? Ada yang tahu tidak? Iya, betul. Hewan pemakan tumbuhan itu tergolong kepada herbivora. Kemudian, hewan pemakan daging seperti singa, harimau, serigala, anjing, tadi itu dikelompokkan ke dalam hewan apa? Karnivora, betul. Hewan pemakan daging. Kemudian, ayam, tikus, musang, babi, itu tergolong kepada hewan apa? Iya, betul. Hewan apa? Omnivora itu? Ya, hewan pemakan serangga. Betul sekali ya. Jadi kalian sudah paham ya? Sudah mengerti? Ya. Kalian sudah paham? Sudah mengerti penggolongan hewan? Kalau kalian sudah paham, berarti materi untuk hari ini sudah Bapak sampaikan semua, ya. Dari awal sampai akhir, materi kita sudah pelajari, ya. Selanjutnya, Bapak minta kalian untuk memberikan kesimpulan, ya, tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Ayo, siapa yang berani memberikan kesimpulan? Acungkan tangannya. Ya, Iwan, apa kesimpulannya? Ide pokok atau pokok pikiran adalah masalah utama yang dibahas dalam satu paragraf. Ya, ada lagi yang berani memberi kesimpulan? Saya Pak. Coba, oh ya, silakan lagi. Apa? Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ya, betul sekali. Ada lagi yang berani memberi kesimpulan? Yang mau? Saya Pak. Ya, Nurul siapa? Silakan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Baik anak-anak, setelah kalian menyimpulkan, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini, Bapak akan melakukan evaluasi kepada kalian. Bapak akan memberikan lembar soal yang harus kalian isi. Tapi sebelumnya, silahkan duduknya kembali seperti semula ya. Silahkan.
Bagaimana anak-anak soalnya? Mudah apa sulit? Apa? Oh, ada yang mudah, ada yang sulit. Tapi bisa kan? Bisa. Ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih. Apa yang kamu sukai dari pembelajaran tadi? Bagian apa yang kamu sukai? Kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Baik anak-anak. Untuk pembelajaran selanjutnya, silahkan kalian buka buku siswanya. Masih tentang tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Kalian lanjutkan di pembelajaran kedua. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Hati-hati di jalan pulangnya, ya. Jaga keselamatan dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.